Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas lagi kisah sejarah kedatangan Belanda ke Indonesia. Pada abad ke-16, Nusantara dikenal sebagai negeri yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada menjadi komoditas yang sangat berharga di pasar Eropa. Bayangkan anak-anak, zaman dulu di Eropa harga cengkeh, lada, dan pala itu sangat mahal, bahkan lebih mahal daripada emas. Kenapa? Karena rempah-rempah hanya tumbuh di Indonesia dan digunakan orang Eropa untuk bumbu masak, obat untuk menghangatkan tubuh saat musim dingin, dan sebagai pengawet makanan. Awalnya, orang Belanda membeli rempah-rempah dari pedagang lain di Eropa, yaitu Portugis. Namun, suatu ketika jalannya ditutup dan memang bangsa Belanda yang ingin lepas dari ketergantungan dari Portugis, maka mulailah mencari jalan sendiri menuju timur. Akhirnya, orang Belanda mencari jalan sendiri kemana arahnya pulau rempah-rempah tersebut. Tahun 1596 menjadi awal kehadiran Belanda di Nusantara ketika armada yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Awalnya, orang Belanda datang sebagai pedagang biasa. Namun, karena mereka melihat keuntungan yang sangat besar, sifat mereka berubah. Mereka menjadi sombong dan ingin menang sendiri. Karena banyak pedagang Belanda yang datang dan berebut, mereka akhirnya membentuk sebuah kelompok besar bernama VOC pada tahun 1602. VOC bertujuan untuk menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada yang sangat berharga pada masa itu. Nah, VOC berusaha juga, tujuan dari VOC ini berusaha mengurangi persaingan di antara pedagang Belanda dan memperkuat posisi mereka di pasar. Belanda kemudian memilih sebuah tempat bernama Jayakarta, sekarang Jakarta, mengubah namanya menjadi Batavia, dan menjadikannya pusat kekuatan mereka untuk menguasai perdagangan di seluruh Nusantara. Nah, itulah kisah kedatangan Belanda ke Indonesia. Dari sejarah ini kita bisa belajar tentang keberanian, persatuan, tanggung jawab, kreativitas, dan toleransi. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Jangan lupa untuk terus belajar sejarah, karena sejarah adalah cermin untuk masa depan kita. Sampai jumpa di materi selanjutnya, hanya di channel Guru Biasa 002. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.